diangkat oleh Muslim Daily kali ini adalah mencari tujuan hidup dalam Al-Quran. Sesuatu yang luar biasa, apalagi di zaman sekarang tidak sedikit yang kehilangan arah. Sampai dia mungkin ada beberapa yang tujuannya ingin misalnya menghancurkan dirinya dengan secara tidak langsung, ataupun membunuh diri, ataupun mensia-siakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu karena satu kesalahannya adalah dia tidak ada tujuan hidup. Dan walaupun sudah diketahui bahwa kamu tuh harus semangat, ngapain malas-malesan, harus semangat hidup, harus semangat belajar, harus semangat bekerja, semangat misalnya belajar. Nah, itu pun ketika kita tidak ada tujuan, maka sangat cepat sekali untuk kita down, untuk kita ketika tantangan aja sedikit kita langsung nyerah. Nah, itu karena kita tidak punya tujuan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan manusia di dunia ini, atau kenapa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di dunia ini, itu jelas sekali ya, yaitu dalam Al-Qur'an, ba'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidakkah aku menciptakan manusia, jin dan manusia ya kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini adalah tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Lalu kita di dunia harusnya tujuan kita adalah sama, yaitu tujuan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dalam kalau kita mengenai tentang tujuan, tentang goal, tentang prestasi ataupun tentang impian, itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran ya. Dan bahkan tujuan itu atau goal ya dalam bahasa Inggrisnya, kalau goal itu ada, maka perjalanan kita pun akan lebih termudah. Mudah apa? Dari sisi mudah untuk kita merancang. Misalnya nih pengen menjadi seorang dokter misalnya. Nah, apa yang perlu sebelum aku menjadi seorang dokter? Mungkin belajar terlebih dahulu, praktek misalnya. Jadi akan lebih akan lebih mengerucut atau akan kita lebih fokus. Beda dengan kalau misalnya kita nggak tahu nih hari ini mau ngapain juga, ada rasa malasnya, mau buat ini nggak, takut misalnya ngapa-ngapain juga takut, nggak ada rasa beraninya gitu. Itu karena tidak ada tujuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang impian, dan tidak seharusnya semua tujuan itu adalah sama. Misalnya tidak seharusnya kita semua jadi penghafal Quran, semua kita jadi ulama. Terus yang jadi dokter siapa? Yang jadi arsitek siapa? Yang jadi yang lain itu siapa? Nah, berarti masing-masing sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tujuannya atau yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuan dan skill-skill yang dia punya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi." Nah, masing-masing akan bekerja dengan apa yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam dirinya. Dia pintar di bidang seni misalnya, ya sudah dia keahliannya adalah di situ. Dia pintar di bagian digital misalnya sekarang. Itu berarti dia harus punya tujuan di bidang yang sama, seperti itu. Semua tujuan adalah indah, semua tujuan adalah baik, semua tujuan yang untuk memberi manfaat ke banyak orang itu juga bagus, tapi tujuan yang sangat indah adalah dalam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam Al-Qur'an ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Seandainya seorang hamba ini zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surganya Allah, faqad faz, itu adalah kemenangan. Nah, yang ini seharusnya menjadi tujuan kita yang utama, ya kan? Kita beribadah karena Allah Ta'ala dengan harapan kita akan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita beribadah karena kita itu salah, niatnya bukan karena Allah, karena surga? Bukan, niatnya karena Allah tapi
kita pengen dapat bonus yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini menjadi tujuan yang mulia, tujuan yang indah, dan di mana dalam beberapa ayat pun banyak ya dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita nanti meletakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an pun menjelaskan bagaimana cara kita menuju ke tujuan itu. Ya, nah ini uniknya Al-Quran, ketika dijelaskan nih tugas kalian atau tujuan kalian dalam kehidupan ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, berbanyak beramal saleh. Lalu bagaimana kita menggapai hal tersebut? Al-Quran pun menjelaskan cara-caranya seperti apa. Kalau kita lihat contoh misalnya dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah kerugian. Adalah kerugian. Kecuali apa? Kecuali 4 hal. Illal ladzina amanu. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menggapai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah tentu dengan beriman dengan rukun iman yang lain, ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, para nabi, para kitab, para rasul, dan beriman bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, terus bagaimana cara membuktikan bahwa kita pengen mencari ridha Allah, kita pengen menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, wa amilus shalihat. Kita harus beramal. Kita harus berbuat, kita harus ada bukti bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan iman kan di hati, nggak apa-apa kok nggak pakai jilbab misalnya kan, atau nggak apa-apa kan yang penting hatinya bersih, saya kan tidak berbohong, ya berarti nggak apa-apa aku pakai misalnya celana pendek, nggak apa-apa saya pacaran, saya kan baik, saya kan beriman kepada Allah. Bukan. Ya, beriman kepada Allah yaqtadhihi al-amal, ada perilaku. Misalnya nih, kalau ada yang bilang kepada teman-teman di sini misalnya ya, mungkin yang adik-adik MC jomblo nih, kalau ada yang menggoda, aku cinta padamu. Terus apa? Buktinya apa? Buktinya kamu ngelamarin orang tuaku, kayak gitu. Bukan ngajak kemana-mana, nggak jelas. Enggak. Harus ada bukti, kan seperti itu. Jadi itu kita sebatas manusiawi aja kita perlu bukti, ya. Apalagi walillahil matsalul a'la, Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan dengan lisan, kita mengatakan dengan hati kita beriman kepada Allah, lalu kita tidak mengamalkan perintah-perintahnya Allah, itu aneh. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk menggapai menuju ke tujuan kita, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawasaw bil haqq. Nah, seperti kita Masya Allah di kajian kali ini, kita tawasaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran, ya, mengingatkan, menasihati, kita belajar menuntut ilmu, kita ikut ikatan-ikatan yang menyemangat kita untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Itu termasuk watawasaw bil haqqi. Ini ketiga. Yang keempat adalah watawasaw bis sabr. Ya, kita saling menasihati atau saling menasihati dalam kesabaran. Nah, apa artinya ini dalam kesabaran? Kita misalnya nih, dalam kesabaran misalnya dia ditimpa musibah, dia misalnya ada keluarganya yang meninggal, mungkin dia juga ada ekonominya yang mungkin tidak mampu. Kalau kita mampu membantunya, alhamdulillah. Kalau kita tidak mampu, maka kita nasihatin, ya sabar, itu tidak lama, seperti itu. Jadi kita saling menasihati dalam saling menguatkan dalam kesabaran. Jadi
apa namanya, ini adalah 4 cara agar apa namanya, kita insya Allah biidznillah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tujuan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tujuan ini dalam Al-Qur'an.